jikalau kujadikan lautan sebagai tintanya dan pepohonan seluruhnya di muka bumi ini kujadikan sebagai penanya, maka tidak akan mampu aku tuliskan kebaikannya Umar. Tak akan mampu aku untuk menuliskan kebaikannya Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu an, jawab Jibril. Kemudian Rasul tanya kembali, wasifli hasanati Abi Bakar. Nah sekarang Umar, ceritakan kepadaku, gambarkan untukku kebaikannya Abu Bakar. Tadi Umar ya. Apa jawab Jibril? Inna Umar hasanatun min hasanati Abi Bakrin. Sesungguhnya Umar itu adalah satu kebaikan dari berbagai macam kebaikannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bisa dipahami ini? Kalau Jibril saja kesulitan untuk menuliskan kebaikan Umar, ternyata kebaikan Umar hanya satu kebaikan di antara sekian banyak kebaikannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wadzukira. Nah, sekarang kita akan sama-sama membaca, mempelajari manaqib ya, manaqib Sayyidi ya, Sayyidina Khalifatul Rasulillah Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tepatnya kita akan mempelajari, membaca tentang asbab bagaimana sosok Abu Bakar untuk pertama kali memeluk agama Islam. Nah, ini riwayatnya. Kita perlu pahami. Ketika Jibril ditanya oleh Nabi tentang kebaikan Umar, Sayyidina Umar, Jibril menjawab, "Lau kana al-bahru midaduhu wal ashjaru aqlamuhu lamma hassartuha," kata Jibril. Jikalau kujadikan lautan sebagai tintanya dan pepohonan seluruhnya di muka bumi ini kujadikan sebagai penanya, maka tidak akan mampu aku tuliskan kebaikannya Umar. Tak akan mampu aku untuk menuliskan kebaikannya Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu an, jawab Jibril. Kemudian Rasul tanya kembali, wasifli hasanati Abi Bakar. Nah sekarang Umar, ceritakan kepadaku, gambarkan untukku kebaikannya Abu Bakar. Tadi Umar ya. Apa jawab Jibril? Inna Umar hasanatun min hasanati Abi Bakrin. Sesungguhnya Umar itu adalah satu kebaikan dari berbagai macam kebaikannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bisa dipahami ini? Kalau Jibril saja kesulitan untuk menuliskan kebaikan Umar, ternyata kebaikan Umar hanya satu kebaikan di antara sekian banyak kebaikannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Hanya satu saja. Makanya wajarlah jikalau ada yang keterangan yang mengatakan jikalau iman bisa ditimbang, ketika seluruh iman makhluk di muka bumi ini disatukan menjadi satu di timbangan di sebelahnya, dan timbangan di sebelahnya lagi ditaruh imannya Abu Bakar, maka masih berat imannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kebayang dong peristiwa Isra Mi'raj di masa itu loh. Di masa itu beliau orang yang nggak pakai mikir lagi, yang nggak pakai mempertanyakan lagi untuk membenarkan Isra Mi'raj, yang waktu itu kendaraan tercepat adalah kuda dan onta. Dari Mekah ke Masjidil Aqsa saja kurang lebih 1250 km jaraknya. Ya, apalagi ini bicara beliau menembus 7 lapis langit sampai ke Sidratil Muntaha tanpa pikir panjang, bahkan jawabannya fantastis. Kalau yang bicara itu adalah Muhammad, maka yang lebih dari itu aku percaya. Ini iman semacam apa yang model begini? Dahsyat, luar biasa. Nah inilah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, ayah dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha.
sahabat sekaligus mertuanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dzukira, dan disebutkan annahu, bahwasanya Abu Bakar kana tajiran, adalah seorang pedagang waqtal jahiliyati, pada masa jahiliyah. Masa jahiliyah di sini adalah masa di mana masa fatrah, belum adanya cahaya hidayah Islam. Seorang pedagang. Wa kana sababu islamihi, dan telah nyata sebab Islamnya Abu Bakar, annahu, bahwasanya Abu Bakar ro'a, telah melihat ru'yan, sebuah mimpi, fisyami, di negeri Syam. Jadi lokasi mimpinya beliau di Syam. Faro'a fi manamihi, maka beliau melihat di dalam mimpinya, anna syamsa, bahwasanya mentari, wal qamara, dan bulan, yakunani fi hijrihi, keduanya berada di hadapan beliau. Makanya kalau mimpi yang berhubungan dengan matahari dan bulan ini mimpinya baik-baik biasanya. Ya, ketiban bulan. Apalagi ini matahari bulannya ada di hadapan beliau. Kemudian fa akhadhahuma, lalu beliau mengambil keduanya, biyadihi, dengan tangannya, wa dhammahuma, dan memeluk keduanya, ila sadrihi, ke dadanya. Dhamma maknanya mengumpulkan, maksudnya memeluk ya, dan memeluk bulan dan matahari itu ke dadanya. Wala bisa, dan beliau memakaikan alaihima, kepada bulan dan matahari itu, ridaahu, akan ridanya, selendangnya, sorban beliau. Jadi matahari bulan didekap sama beliau, ditaruh di dadanya, lalu ditutup dengan ridanya. Ditutup dengan ridanya beliau. Dalam mimpinya seperti itu. Allahu Akbar. Falamma intabaha, maka tatkala tersadarkan beliau, bangun dari mimpinya, zahaba ila rahibin nasara, beliau pergi kepada seorang rahib an-nasara, dari kalangan Nasrani. Rahib ya, dari kalangan Nasrani. Liyas alahu, untuk bertanya kepada rahib, anir ru'ya, tentang mimpinya tersebut. Fahadara, maka datanglah Sayyidina Abu Bakar, waqala ru'ya, dan beliau ceritakan mimpinya. Wa talaba, dan meminta minhu, dari rahib, at-ta'bira, takwil mimpinya, makna mimpi, takbir, pelajaran yang bisa diambil itu takbir. Faqala rahib, maka berkatalah sang rahib, min aina anta, dari mana kamu? Sebelum menjawab pertanyaannya atau takwil mimpi dari Sayyidina Abu Bakar, beliau balik nanya, min aina anta, dari mana kamu? Qala, maka menjawab Abu Bakar, mim Makkah, dari Mekah. Qala, min ayyi qabilatin, nanya lagi rahib, min ayyi qabilatin, dari kabilah mana? Qala, min qabilati Tayyim. Ada redaksinya, ada yang Tayyim, ada yang Tamim, At-Tamimi. Yang masyhur ini Tamim. Ya. Jadi Tamim ini nama qabilahnya Abu Bakar. Bahkan nanti di penghujung zaman, ya, yang membawa panji hitamnya Imam Mahdi adalah seorang pemuda dari Bani Tamim. Dialah yang akan menjadi komando utama Imam Mahdi. Ya, dari Bani Tamim. Jenderal. Ya. Alhamdulillah di Keranggan sudah ada Ahmad Tamim Sofyan. Tamim Ahmad Sofyan ya. Min qabilati Tayyim, dari kabilah Tamim. Qala, nanya lagi, wa ma sya'nuka, apa pekerjaanmu? Wa ma sya'nuka, apa pekerjaanmu? Qala, Abu Bakar menjawab, at-tijarah, berdagang. Qala, maka berkatalah rahib, saya khruju fi zamanika, akan keluar, litanfis, sinnya litanfis, menunjukkan waktu yang dalam jangka dekat. Saya khruju, akan keluar dalam jangka waktu yang dekat, sebentar lagi akan keluar. Fi zamanika, di zamanmu, rajulun hashimiyun, seorang laki-laki Hashimi dari Bani
Hashim. Yuqalu lahu, dipanggil dia Muhammadun al-Amin. Dia akan dipanggil Muhammad al-Amin. Memang gelar al-Amin ini adalah gelar yang pertama kali beliau dapatkan ketika memecahkan kasus pertikaian kepala kabilah yang berebut untuk meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya semula setelah dihantam oleh banjir. Wa yakunu min qabilati Hashimin, dan dia min qabilati Hashimin, dari kabilah Hashim. Wa huwa yakunu, wa huwa, dan dia Muhammad al-Amin yakunu, akan menjadi nabiyyu akhiriz zaman. Dia akan menjadi nabi akhir zaman. Ingat, ini takwil, ini takbir yang disampaikan oleh seorang pendeta rohib dari kalangan Nasrani. Kalangan Nasrani. Catat baik-baik itu. Laula dzalika, jikalau tidak dzalika, karena dia, karena Muhammad al-Amin. Laula dzalika, jikalau bukan karena Muhammad al-Amin, lamma khalaqallahu samawati wal ardina, tidak akan Allah ciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Ya. Wa ma yakunu fihima, dan tidak akan ada sesuatu fihima, di dalam 7 lapis langit dan bumi. Jadi kalau bukan karena penciptaan Rasulullah SAW, 7 lapis langit dan bumi dan apa saja yang ada di dalamnya tidak akan tercipta, termasuk kita di dalamnya. Wa ma khalaqa Adama, dan tidak akan Allah ciptakan Nabi Adam. Wa ma khalaqal anbiya'a wal mursalin, dan tidaklah akan Allah ciptakan para nabi dan para rasul. Wa huwa sayyidul anbiya, dan dia adalah sayyidnya, yang paling terkemuka, yang paling terdepan di antara para nabi, wal mursalin, dan para rasul. Wa khatamin nabi, wa khatamun nabiyyin, wawnya ke sayyidul anbiya ya. Wa khatamun nabiyyin, dan penutup seluruh nabi. Masya Allah. Ini seorang rahib yang bicara. Ingat, catat baik-baik, rahib yang bicara. Wa anta, ini. Wa anta ya Abu Bakar, dan engkau wahai Abu Bakar, tadkhulu fi islamihi, akan masuk ke dalam agama Islamnya. Tadkhulu fi'il mudhari' li zamanil mustaqbal. Tadkhulu, engkau akan masuk ke dalam agama Islamnya, wa takunu waziran lahu, dan engkau akan menjadi wakilnya. Wazir itu wakil utama, menteri bahasa gedenya. Dan engkau akan menjadi wakil utamanya. Wa khalifatan min ba'dihi, dan engkau akan menjadi khalifah setelah kematiannya. Segitu detailnya. Berarti dia bakal tahu makomnya Abu Bakar. Ini yang kalau tentang Rasulullah masyhur di semua kitab. Dan ini makomnya Abu Bakar pun diketahui oleh dia. Kan sangat spesifik ini. Bahkan dia tahu kalau Abu Bakar ini bakal jadi khalifah setelah nanti Rasul wafat. Kan luar biasa berarti. Berarti orang-orang terdekat Nabi pun sudah ada diceritakan sebelumnya. Ini validnya atau betul-betul nyatanya kerasulan Nabi dan orang-orang yang dekat dengan beliau. Ini. Wa hadza ta'biru ru'yaka, dan inilah takbir mimpimu. Dan inilah tabir mimpimu. Ya. Summa qala, maka kemudian berkata kembali rahib. Summa qala, kemudian berkata kembali rahib. Wajadtu na'atahu. Na'at. Karakteristik. Wajadtu, aku telah menemukan na'atahu, karakternya Rasulullah ya. Wasifatahu, dan sifatnya Rasulullah, fit Taurati wal Injili waz Zaburi. Di Taurat, Injil dan Zabur. Berarti rahib bisa mengetahui karakter dan sifat Nabi secara rinci seperti itu, termaktub
ya tertulis sudah di kitab Injil, Zabur dan Taurat yang dia yakini kebenarannya. Asli bener ini ahlu kitab yang sebenarnya, ahlu kitab yang memang sebenarnya masih meyakini Injil, Zabur, Taurat yang murni, belum ada intervensi dan investasi dari tangan zalim manusia. Ya. Wa inni aslamtu lahu, dan sesungguhnya aku sudah masuk Islam lahu karena dia. Jadi sudah masuk Islam sebenarnya. Wa katamtu, tetapi aku tutupi islami keislamanku. Khaufan minan nasara, karena takut dari orang-orang Nasrani. Jadi beliau sebenarnya sudah Islam, tapi disembunyikan keislamannya. Berarti beliau sudah bersyahadat. Beliau sudah, padahal mungkin dia belum ketemu sama Nabi. Ya. Iya, belum jumpa dengan Nabi dia, tapi karena saking yakinnya, karena informasi yang dia peroleh dari kitab-kitab samawi, tidak ragu sedikit pun tanpa jumpa sekalipun dia sudah Islam. Ya. Nah, inilah sebenarnya kalau saja mereka ahlu kitab itu ya tunduk patuh kepada apa yang sudah termaktub dalam kitab-kitab mereka, pasti sifatnya akan seperti ini. Pasti sikapnya akan seperti rahib ini. Tapi ego dan hawa nafsu yang menyelimuti hati mereka sehingga menolak kebenaran itu. Falamma sami'a Abu Bakrin, maka tatkala mendengar Abu Bakar radhiyallahu an minar rahib, penyampaian dari rahib tersebut, sifatan Nabi akan sifatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, raqqa qalbuhu, maka lembutlah hatinya, terenyuhlah hatinya. Raqqat aina syauqana, raqqa itu melembut, ya, terenyuh, melembut hatinya. Washtaqa ila ziyaratihi, dan washtaqa, dan sangat ingin, sangat rindu, ila ziyaratihi, untuk berziarah kepada Nabi. Langsung mendengar keterangan ini, hatinya terenyuh, hatinya melembut, dan ingin sekali segera mengunjungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qaddama ila Makkah, dan ia pun sampai di Mekah. Wa talabahu, dan mencari Nabi. Fawajadahu, dan menemukan Nabi. Wa kana yuhibbuhu, maka langsung jatuh cinta Abu Bakar. Wa kana yuhibbuhu, dan sungguh nyata Abu Bakar mencintai Rasulullah, langsung jatuh cinta. Ya. Bahkan la yasbiru sa'atan min ghairi ru'yatih, tidak sabar meskipun sesaat saja, ya, min ghairi ru'yatih, dengan tanpa memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi enggak sabar. Sebentar aja enggak mandang wajah Nabi, udah enggak sabar pengen jumpa lagi Abu Bakar. Wajarlah ya, Abu Bakar ini wafatnya tuh satu-satunya dari khalifah 4 yang syahidnya itu bukan karena pembunuhan, ya, hanya Abu Bakar. Karena Abu Bakar itu dibunuh oleh rasa rindunya kepada Rasulullah. Abu Bakar itu dibunuh oleh rasa rindu kepada Rasulullah. Ya. Makanya beliau terobsesi betul ketika Rasul wafat, seluruh aktivitas Nabi beliau laksanakan tanpa ada yang terlewat sama sekali. Saking cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma tala al-amru, maka tatkala telah lama perkara, maksudnya telah berlangsung lama kejadian ini, sudah akrab dengan Nabi, ya, bahkan rasa cintanya udah menggembu-gembu sama Nabi. Tolal amru, maka tatkala telah lama urusan ini, perkara ini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman, pada suatu hari, ya Aba Bakrin, wahai Abu Bakar, kulla yaumin taji'u ilayya, setiap hari engkau datang kepadaku, wa tajlisu ma'i, dan kau duduk bersamaku. Lima la tuslimu, tapi mengapa kau tidak masuk Islam? Lima la tuslimu, tapi mengapa? Kenapa engkau nggak masuk Islam? Ini udah lama gaul, dekat, bahkan kecintaannya luar biasa, tapi ternyata Sayyidina Abu Bakar belum masuk Islam.
Ditanya sama Nabi kayak begitu. Faqala Abu Bakrin, maka berkatalah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, "Lau kunta nabiyan." Jikalau memang benar kau itu seorang nabi, fala budda laka minal mu'jizati, maka sudah semestinya kau memiliki mukjizat. Kalau memang benar kau ini nabi, karena selama aku bergaul denganmu, aku sangat mencintaimu, akhlakmu begitu sangat memikat hatiku, tetapi aku belum menyaksikan mukjizat yang datang darimu, gitu kira-kira. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, amma takfikal mu'jizah, amma takfikal mu'jizatul lati ra'aita fi Syam, apakah tidak cukup bagimu wahai Abu Bakar mukjizat yang kau telah melihatnya di negeri Syam? Wa abbarahar rahib, dan telah mentakbirnya, ya, dan telah mentakwilnya seorang rahib. Wa akhbaraka, dan telah mengabarkan kepadamu an islamihi, tentang keislamannya. Tahu dari mana Rasulullah? Hah? Tahu dari mana? Ini kan yang mimpi Abu Bakar, dan beliau nggak pernah cerita ini kepada beliau. Tapi ternyata Rasulullah sudah tahu. Ya. Kokok ayam tertanda rahmat telah turun di tengah-tengah kita. Falamma sami'a Abu Bakrin radhiyallahu ta'ala anhu, maka tatkala mendengar Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, qala, maka otomatis spontanitas beliau pun berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan sesungguhnya engkau wahai kekasihku Muhammad, Rasulullah, adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Inilah asbab Islamnya Sayyidina Abi Bakar radhiyallahu anhu. Wa aslama wa hasunna islamuhu. Wa aslama, dan beliau pun masuk Islam. Wa hasunna islamuhu, dan baguslah keislamannya. Bahkan yang paling bagus Islamnya Islam Abu Bakar. Wa hasunna islamuhu, dan baguslah keislamannya. Nah, ini hikayat yang menceritakan tentang bagaimana asal mula, ya, masuknya Abu Bakar. Jadi ternyata diawali dengan sebuah mimpi. Tidak sedikit, ya, salafun saleh dahulu berjumpa dengan para kekasihnya, berjumpa dengan para guru-gurunya, ya, berjumpa dengan wali-wali saleh, diawali dengan mimpi dulu. Ya, diawali dengan mimpi. Banyak dialami oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau mimpi memeluk matahari dan bulan. Allah, betapa indah sekali ini, ya, persahabatan abadi antara Rasulullah SAW, ya, dengan khalifah, dengan kekasihnya, ya, Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya, persahabatan sejati. Sahabatnya Rasulullah tidur di pangkuannya di goa Sur, di tengah pengejaran kafir Quraisy waktu itu. Keluarlah seekor ular hitam, ular derik padang pasir yang sangat berbisa luar biasa. Mendekat. Abu Bakar bukannya tidak mampu untuk mengusir ular itu, tapi khawatir membangunkan kekasihnya. Khawatir gerakan spontannya akan membangunkan, ya, istirahat lelapnya Rasulullah SAW di pangkuannya. Maka beliau lebih memilih dipatuk ular daripada membangunkan Rasulullah SAW. Persahabatan model apa yang begini? Tidak membiarkan terganggu tidur sahabatnya. Istirahat sahabat di pangkuannya dia biarkan walaupun ular mematuknya. Kita boro-boro. Bangun. Boro-boro. Disiram. Ular. Digentak. Ya, wajar lah. Ya. Ini persahabatan yang luar biasa. Ya, dari segi sudut mana saja hubungan dua insan mulia ini, Masya Allah.
Dari segi sahabat luar biasa. Dari segi musyawarah perbesanan luar biasa. Sekarang udah nggak ada saja. Lebih baik. Sekarang udah nggak ada ya. Yang pada begini. Oh. Walaupun mungkin tidak sesempurna itu, setidaknya mirip-mirip lah. Menteri sama presiden. Kita ya bikinlah KW1, KW2 lah gitu ya. Sampai meninggalnya pun nggak mau jauh-jauhan. Sampai dimakamkan pun nggak mau jauh-jauhan, dimakamkan berendeng. Iya. Dimakamkan berendeng dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini kisah dari sudut pandang persahabatan sahabat sejati, ya, yang begitu luar biasa antara makhluk termulia dengan kekasihnya, khalifahnya, wazirnya, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu.